istri artinya ya 100 wanita yang bisa kemudian dijadikan sebagai tempat kenikmatan untuk suami. Bisa jadi. Jadi poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah bahwasanya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terlepas apapun caranya nanti, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Karena kehidupan akhirat itu tidak ada yang pernah bisa kemudian mereka-reka seperti ini di sana dan seterusnya. Nggak bisa, karena tidak bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Gitu loh. Kalau ayah jadi 100 juga nggak bang? Apanya? Pak jadi 100 atau bapak tetap 1 bang? Maksudnya apa ini? Ini 100 kali itu kan ada bapak, ibu. Sebenarnya yang punya kewajiban untuk menjawab ini, sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk menjawab ini itu Yesus. Karena Yesus yang menjanjikan. Kami umat Islam hanya menyadarkan kepada teman-teman yang suka menghujat 72 bidadari bahwa Yesus pun menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terkait dengan bagaimana bapaknya 100, bagaimana ibunya 100, ya tanya kepada Yesus. Mungkin dia salah ucap. Bisa jadi cuma istri aja yang 100 ini. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh, karena ini adalah ucapan Yesus. Nanti tanya aja Yesus, kenapa Kan bisa 100 bapak? Di Bang Nandar kan tadi sempat bahas ayat ini, diterjemahkan seperti itu. Jadi kan saya membahas, yang saya bahas itu penerjemahan dari Bang Nandar tentang 100 istri, 100 ayah, 100 ibu, 500 anak, misalnya seperti itu, kalau anaknya 5 gitu ya. Iya, itu yang punya tanggung jawab itu Yesus untuk menjelaskan. Dan tugas kami hanya sampai kepada poin bahwasanya Yesus menyajikan 100 istri. Karena itu ada di dalam data kitab saudara terkait kemudian ayahnya juga 100, ibunya juga 100, itu tugas Yesus itu untuk menjelaskan. Makanya itu bang, karena kan kalau nggak dibahas juga saya nggak kepikiran ayah jadi 100. Saya baca ayat itu nggak kepikiran ayah jadi 100, ibu jadi 100. Tapi gara-gara penjelasan Bang Nandar, ayahnya jadi 100, ibunya jadi 100, anaknya jadi 500, istrinya jadi 100. Ya bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Iya bang. Itu derita lu. Iya, itu bisa Yesus jadi yang kan. janjiin. Yesus Tanya yang sama janjikan. Yesus. Bukan kami yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam hal ini Yesus yang punya tanggung jawab. Itu bang, apa pewahyuan dari Bang Nandar ini saya baru tahu gitu ada adik ayat saya 500, cuma menjelaskan, ayat 100. adik saya itu Ibu menjelaskan istri 100 kali lipat itu gimana ceritanya. Iya, Kalau itu dia. dengarkan saya Bung. Kalau ibu yang 100 kali lipat, ibu ini kedudukannya adalah ibu. Ayah 100 kali lipat, kedudukan ayah sebagai ayah. Anak 1 juta kali lipat, kedudukan anak tetap ayah, anak. Istri 100 kali lipat, kedudukannya sebagai istri. Enggak usah malu-malu jawab. Enggak usah bilang bang, pinjam dulu 100. 100 bidadari. Iya, tapi Anda tidak perlu merasa rugi dengan penjelasan Yesus. Anda tidak perlu merasa sedih dengan itu, karena Yesus tidak menjanjikan ini kepada Kristen. Ini janji Yesus kepada Bani Israel, gitu loh. Jadi saudara nggak usah risih. Kalau Anda alergi dengan istri, ya nggak usah terima. Tapi ini pencerahan bang, ayat baru ini bang. Itu kamu terima nggak bahwa hal itu Yesus janjikan di dalam Bible kepada pengikutnya? Anda terima nggak itu? Benar bang.
Udah selesai. Nah, terkait dengan realisasi, apakah itu betul atau tidak, itu kembalikan kepada Yesus, karena Yesus yang menjanjikan. Tanggung jawabnya ada pada Yesus, bukan pada kami. Iya, tapi kan ayatnya kan 100 kali lipat, bukan 100 bidadari atau 100 bapak, Iya, 100 ibu. taruhlah bukan bidadari. Kalau kita mau melihat, Bung, bidadari itu adalah pelayan di dalam iman kami umat Islam. Wanita yang cantik, ya, bermata jeli. Pokoknya cantik lah, tidak pernah dipandang di dunia kecantikannya. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang menyatarai kecantikan bidadari ini. Diberikan kepada kami umat Islam 72. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan? Kebahagiaan. Yesus menjanjikan pengikutnya Bani Israel 100 kali lipat ketika dia meninggalkan istrinya. Berarti mendapatkan 100 kali lipat istri. Sebagai istri kedudukannya istri. Ibu, mau dia 5 kali juta kali, kedudukannya tetap aja ibu. Ya kan? Nah, kalau istri kedudukannya istri. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, sekarang kalau misalnya Anda keberatan dengan 100 ayah, 100 ibu, tanya Yesus. Keberatan. Ini pencerahan, Bang. Ya udah, itu dari saya itu kayak gitu. Saya nggak bisa mengada-ngada yang lebih jauh. Karena yang keluar dari mulut Yesus, yang tahu hanya Yesus. Ya, yang keluarkan dari Yesus. Tapi kan tadi sudah dijabarkan, makanya saya bertanya dari penjabaran. Jadi gini. Kalau kita melihat di dalam kitab saudara, 1 Korintus 2 nomor 9, coba Anda buka di situ. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu di mana ini yang diceritakan? Di surga. Di surga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Jadi itu urusannya Allah, itu urusannya Tuhan. Nah, Yesus yang datang sebagai wakil Tuhan mengajarkan itu, nanti kamu tanya kepada Dia. Karena bercerita tentang surga di dalam kitab 1 Korintus, ternyata itu adalah hal yang masih abu-abu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Tuhan di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu kemudian itu yang akan didapatkan di surga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang nanti akan ada di surga. Jadi tidak salah surganya umat Islam selama ini. Karena surganya umat Islam selama ini hanya menjabarkan kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan. Berarti dibenarkan oleh kitab saudara. Ternyata memang betul di surga itu tidak bisa disetarakan dengan kehidupan dunia. Itu loh poinnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan ada di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang tersedia di surga. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di benak dan pikiran manusia, itu yang disediakan oleh Allah di sana. Jadi kalau hanya sebatas 72 bidadari, itu kecil, men. Kecil. Ini Anda sudah dibantu untuk dipahami oleh kitab saudara 1 Korintus 2 nomor 9. Oke? Jadi Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan tentang apapun itu. Didukung oleh kitab saudara. Gitu loh ya. Mantap bang. Pencerahannya luar biasa bang. Iya, jadi jangan Anda gunakan pikiran Anda untuk mengukur itu semua. Kenapa saya katakan jangan mengukur itu semua dengan pikiran? Karena 1 Korintus 2 nomor 9 tidak bisa disentuh oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan hati kita ini pun tidak pernah menelaah seperti apa keadaan di surga itu. Jadi nggak perlu saudara pertanyakan 100 istri, 100 ibu, 100 ini. Ya bisa jadi Anda akan dikasih 100 kaki,
atau 100 tangan, atau 100 mulut. Yang disunat pun juga 100, itu bahaya. Bisa jadi kan? Iya bang, kan ayatnya seperti itu ya bang ya. Iya betul. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa jadi. Coba Anda baca 1 Korintus 2:9 itu. Apa yang dimaksud di situ? Hal yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hal yang tidak pernah timbul itu semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Apa itu mengasihi Allah? Mentaati perintah-perintah Allah. Masalahnya sekarang Anda tidak mentaati perintah Allah. Itu masalahnya. Kalau 100 itu boleh bagi-bagi nggak ya bang? Misalnya nanti bagi-bagi ibu, bagi-bagi bapak, bagi-bagi istri. Kok itu aja terus Anda pikirkan? Gimana sih? Itu maksud saya gini loh bang. Kami disediakan 72 bidadari. Dan selesai. Terkait dengan bagi-baginya, tanya kepada yang menjanjikan. Yesus yang menjanjikan. Coba kau nanya sama dia. Yesus, apa kabarmu? Gimana di sana bagi-bagi istri? Oh Yesus, apa kabarmu? Apa di sana kamu masih telanjang? Tanya ke dia. Jangan kau persulit saya bukan Yesus. Abang kan sudah memberikan pencerahan bang. Udah saudaraku. Nah, apa bang cuma yang ditekan? Saya bertanya-tanya dengan pencerahan yang baru tadi. Coba tanya Pak Samuel, dia ini asistennya Paulus itu, Pak Samuel, coba tanya. Pak Samuel, kenapa pirangnya warnanya coklat? Coba tanya beliau. Kenapa enggak warna pink? Bro, ngopi dulu bro, ngopi bro. Oh ya ngopi. Aku malam ini terhibur oleh apa? Iya, Torabika bang. Kenapa? Ngopi dulu apa ngopi dulu? Tarbak. Pak Samuel mana ternyata laki-laki ya? Kenapa bang? Kenapa bro? Ternyata abang laki-laki. Lu pikir apa? Gitu. Dengarkah tadi penjelasan yang apa namanya tadi itu dari mana 19 itu yang ayat Yesus menjanjikan 100 bapak, 100 ibu, 100 kali 5 anak jadi 500 anak. 100 kali disayang, 100 kali dibenci, 100 kali kau beristri. Nah kena ke mata copyright enggak ya? Enggak dong, kan lagu ciptaanku sendiri, siapa suruh maksakan saya? Iya guys. Bro Handi, kamu main rebana, Suma nyanyi, kamu main rebana, main gendang. Oh boleh coba. Boleh. Kebetulan saya pemain sirkus bang, kena itu. Gimana ini Pak? Perdorpen. Gimana? Perdo. Bang, luar biasa tadi ada pencerahan baru. Surabaya panas ya. Surabaya panas. Keluarga besar. Keluarga besar Kota lain panas dari nggak bang? Ntar dulu Pak Gimana, Samuel. gimana? Izin dulu Pak Samuel. Kenapa Pak Perdo? Oh iya. Tadi Bang Andi yang tadi keluarga besar tentang 100 bapak, 100 ibu, 100 kali jumlah anak, misalnya anak 5 jadi 500, anak 10 jadi 1000, terus 100 istri. Saudara gini, kayaknya dari gini. Kamu pernah baca kitabmu Matius 12 nggak? Pernah nggak baca Matius 12? Pernah nggak? Matius 12 Bang. Iya, berapa? pernah. Ayat berapa? Coba baca di data 47 sampai 50. Maka seorang berkata kepadanya,
lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus kepada orang yang menyampaikan berita kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Kata Yesus, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudara-saudaraku perempuan, dan dialah juga ibu-ibuku. Apa maksudnya? Yesus aja ibunya bisa banyak. Bahkan ratusan, saudara-saudaranya juga bisa banyak. Apalagi saudara-saudara Kristen. Karena Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku. Berarti saudara Yesus banyak. Dialah ibuku. Dialah ibuku. Berarti ibu Yesus banyak. Bagaimana dengan istri? Istri juga banyak. Jadi Anda itu jangan heran. Jangan heran kalau bicara kayak begitu. Oke. Lari sih. Terpental. Ya, selanjutnya di sini ada Dokter Adi. Selamat malam Dokter Adi. Selamat pagi. Oh Gimana? ya, pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Juma. Selamat pagi atas penjelasannya. Jadi Pagi. saya dengar tadi ada istri dihilangkan. Tidak Iya. dihilangkan. Di Tapi- Lukas berapa itu? Lukas berapa itu Pak? Lukas Waduh, tidak dihilangkan. ayat. Ada kata istri di situ Pak. Pak Juma baca Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri. Ya, yang kita bawa Matius 19:29. Baik. Kita baca Matius 19:29. Oke. Jadi saya baca, saya terjemahkan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Pak Juma, di dalam kekristenan yang hidup kekal itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maksud ayat ini adalah bahwa dia akan menerima utuh. Contoh, Ayub anaknya itu 7 laki-laki, 3 perempuan Bapak, meninggal. Pak, Sebentar, saya terangkan dulu. memang di surga tidak Jadi, ada lagi pesta kawin, Pak. Nggak ada lagi. Tidak pesta ada. pernikahan. Iya. Tidak ada. Yesus itu tidak salah. Meskipun kemudian dia nanti itu ya kemakan bicaranya sendiri. Di surga itu mana ada orang lagi pesta-pesta kawin? Oh, ada kawin lagi sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi di kawin mawin, nggak ada di surga. Yang ada suami istri gitu loh. Baik. Nah, cuman Pertanyaan masalahnya saya, jangan bertanya dulu. Masalahnya Yesus itu mengatakan tidak ada kawin mawin, sementara dia mengawini semua umatnya, laki perempuan jadi mempelai wanita semua. baik, Gini aja terangkan. deh, gini aja deh Pak. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Orang yang meninggalkan istrinya ketika menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Itu dulu bantah. Matius 19:29. Nah, silakan. Saya bantah, itu kan penafsiran Bapak. Jadi yang saya masukkan di situ, dia akan menerima kembali. Ya, kalau dia kehilangan istri akan kembali. Makanya aku bilang tadi di Kembali ayat itu berapa kali lipat? Kembali berapa kali Yesus- lipat? jangan diterjemahkan dengan penafsiran sendiri, Pak. Ya. Bukan penafsiran itu, Pak Dokter. Anda seorang dokter, tapi kok gimana cerita Anda baca data? Sebentar, saya mau terangkan, jangan dipotong. Jadi saya udah bilang tadi. Jangan di dikaburkan kitab Pak ya. Ayub, Kalau Bapak ya, sudah jangan kabur. mengatakan, Ya. kalau Bapak Belum sudah siap aku mengatakan, Pak Dokter Belum siap dengarkan, ngomong. dengarkan, jangan ngibul. Kalau Bapak Dokter mengatakan akan menerangkan, terangkan. Menerangkan berasal dari kata terang, terangkan, jangan dikaburkan. Ini data udah terang kali. Ia akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Oke? Baik. Ya. Saya terangkan, saya jawab, belum siap, jangan dipotong. Oke? Diterangkan atau dikaburkan? Terserah mau kabur mau terang, saya jawab netizen yang yang menilai. Pak, ya, oke? Pak,
dengarkan. Dalilnya akan mendapatkan 100 kali lipat. Hal ini jangan dikaburkan. Oke? Kalau mau diterangkan, diuraikan dengan benar. Silakan. Saya uraikan menurut yang saya pahami, oke? Siap? Jadi saya udah lama tadi mendengar Pak Juma, saya sabar ya. Saya sabar sampai selesai baru aku naik. Ya, saya tetap komit menghargai orang yang bicara. Ya, saya ingin bicara ya, karena saya ingin dihargai juga. Saya menghargai orang supaya saya pun menghargai. Ini room orang dewasa, Pak. Orang dewasa ketika berbicara itu selayaknya orang dewasa. Paham? Bukan membodoh-bodohi apalagi menipu. Itu ya, apalagi seorang dokter. Dari tadi saya Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Apa yang Anda pahami di 100 kali lipat itu? Silakan. Baik. Jangan dikaburkan. Saya baca Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena rumahku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Dari data itu tidak ada kata istri, Pak Juma ya. Ini data. Dari data itulah kita diskusi. Yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kata istri tidak ada di situ. Sekarang begini Pak Dokter, kalau original teksnya ada istrinya, apa maksud daripada kitab Anda, lembaga kitab Anda menghilangkan kata istri ini? Apa maksudnya? Baik, saya terangkan ya. Tertulis di ayat paralelnya ada di Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri di situ. Saya bacakan boleh? Kira-kira apa maksudnya dihilangkan kata istri? Saya bacakan dulu baru saya terangkan, oke? Lukas 18 ayat 29. Saya bacakan datanya. Karena kita bicara dengan data. Ayat 28 dulu. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ada 2 poin di sini Pak Juma. Pertama, apa yang dia hilang ketika mengikuti kerajaan Allah, maka dia akan menerimanya kembali utuh sepenuhnya. Ya, yang kedua, dan dia akan menerima kerajaan surga. Contoh ayat lain di Ayub 1. Anak Ayub itu laki-laki 7, perempuan 3, meninggal. Tetapi di Ayub 42 ayat 13, kembali lagi hidup. Ada lagi anaknya, laki-laki 7, perempuan 3. Artinya yang mati 10, 3 perempuan, 7 laki-laki, kembali lagi menerima anak 10. 3 perempuan, 7 laki-laki. Demikian penjelasan saya Pak Juma. Silakan. Saya tidak dapat poinnya Pak Dokter. Yesus mengatakan di Matius 19 nomor 29, barang siapa yang karena Tuhan Elohim meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Baik, saya jawab. Di data yang Bapak tawarkan tidak ada kata istri di situ. Loh, Saya jawab aja Pak, saya jawab aja. original teks kitabnya. Makanya muncul pertanyaan saya tadi, apa maksudnya lembaga kitab Kristen itu menghilangkan kata gunaika di situ, istri? Apa tujuannya kira-kira? Kenapa bukan suami yang dihilangkan? Kenapa istri yang dihilangkan? Kenapa? Baik, jadi kita kan diskusi dengan data. Di Lukas tadi dikatakan ada istri di sana, di Matius ada, di Markus juga ada itu. Artinya Pak Juma, saya terjemahkan tadi, sama dia kehilangan istri 1, di dalam Kristen hanya 1 yang istri, tidak bisa lebih dari 1. Ya, saya udah terangkan itu Pak. Soal terima atau tidak, ya terserah Pak Juma dan netizen. Ya kan? Kalau mau jujur tadi, kalau memang pola pikir penerjemahannya istri harus 100, berarti bapaknya 100, anaknya 100. Kan tadi saya udah dengar itu, saya sabar mendengar di bawah, nggak masalah. Begini loh. Jadi harus Begini loh Pak Dokter. Ketika Yesus di dalam Matius 12
ditanya oleh saudaranya, oleh muridnya. Kamu, dikatakan di dalam Matius 12:47 itu, dikatakan bahwa ketika seorang datang kepada Yesus, ada ibu mendatang. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara laki-lakiku? Siapa saudara perempuanku? Sesungguhnya, itu perkataan di dalam kitab saudara sendiri. Sesungguhnya, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Coba, Matius 12 itu. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Kira-kira ada berapa banyak orang yang melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau ada 100 juta, 100 juta itu ibuku. Coba. Kalau ada, tunggu sabar. Kalau ada 100.000 orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara-saudaraku. Artinya, kalau ada 100.000 orang yang melakukan ketaatan kepada Tuhan yang ada di surga, dialah istriku. Gitu maksudnya. Berarti istri saudara-saudaranya, istri saudara-saudaranya Yesus juga istrinya Yesus. Iya kan? Orang tua dari saudara-saudaranya Yesus juga itu adalah ibunya Yesus. Saudara perempuan dari saudara perempuan teman-temannya Yesus yang juga percaya kepada Bapa yang di surga itu adalah saudara-saudaranya Yesus. Berarti istri dari teman-temannya juga adalah istrinya Yesus. Gak ada yang keliru di situ, Pak Doktrin. Gak ada. Boleh saya jawab? Saya bacakan teks aslinya ya, Matius 17:29 ya. Ada istri nggak di sini? Kaipas hotis apeken oikas oikias adelpaus adelpas petra matera geneika. Ada kata geneika? Nih, dicek dalam bahasa aslinya. Nah, yang jadi pertanyaan Bang Juma tadi, kenapa di LAI dihilangkan kata istri itu, Pak? Itu yang belum Anda jawab. Baik, saya jawab, Pak. Pak Sugi ya, Pak Sugi ya. Pak Sugi, bukan? Betul. Pak Sugi. Saya Pak Sugi. Oke, gini, saya udah jawab tadi. Kata istri memang ada di Lukas, di Markus. Apapun ceritanya saya udah jawab tadi. Maksudnya itu, kalau dia kehilangan istri karena kerajaan Allah, maka dia akan dapat itu kembali di dunia ini. Kalau di surga kan nggak ada suami istri. Contoh tadi udah yang dibuang 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat itu atau lipat ganda itu Pak Handi, itu kan gaya bahasa, dan yang firman ini kan disampaikan Yesus ke murid-murid, bukan konsumsi publik seharusnya ya. Jadi kalau yang lain menafsirkan itu, ya terserah, nggak masalah, silakan, kami hargai itu. Oke? Jadi pertanyaan saya kepada Pak Juma dan semua room ini, apakah Allah yang ada di Bible dengan Allah yang ada di Al-Quran sama atau berbeda? Kok lari ke sana sih? Ini justru yang ingin saya tanggapi, Pak. Bentar, Pak. Anda mengatakan itu tidak dibalas di surga, tapi di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini malah kacau. Apakah ada pengikut Yesus ketika meninggalkan rumahnya, istrinya dapat kembali 100 istri di dunia? Ya, jadi makanya aku bilang tadi Pak Sugi. Saya jawab. Silakan. Sorry ya, saya potong. Ini menurut pengalaman saya, pengalaman juga teman-teman yang sebagai evangelis penginjilan ke berbagai pelosok. Memang saya pernah begitu, karena mungkin kita berbuat kebaikan ya, ada yang seperti ya genit-genit gitu ya, mungkin janda apa gimana, tapi kami menolak gitu loh. Ya, mohon maaf ya, saya bicara apa adanya ya. Ya tahu sendirilah teman, tapi kami menolak gitu loh, karena kami diwajibkan hanya punya 1 istri gitu loh. Kami menolak dengan halus, bukan saya sok suci apa enggak, karena kami harus menjaga komitmen pada saat pernikahan di gereja, menjadi satu tubuh.
tidak boleh meninggalkan sebelum maut menjemput salah satu di antara kami. Pak Samuel nggak menjawab substansi nih, 100 kali lipat Pak. Loh iya ada, teman-teman saya pribadi ke pelosok-pelosok mana gitu ada yang seperti genit-genit gitu, orang janda kok baik ya nih, pendeta muda kok baik, kayak kepengen gitu. Mohon maaf ya, gitu modelnya seperti gitu, tapi kami nolak. Ini nggak bahas oknum, ini yang kita bahas ajarannya. Iya betul, memang Ajarannya betul. di sini akan dibalas 100 istri. Iya betul, itu sebagai satu pengalaman eksplisit Pak. Kalau kami mau bisa langsung kami tidur malam itu juga bisa, apalagi di daerah dingin Pak. Tapi kami nggak mau, kami nolak. Jadi nolak ajarannya, udah selesai. Ya karena nggak Silakan boleh. Banyak, Pak. Dia nolak ajarannya banyak Pak. Iya, Kami juga kalau nggak tertulis, boleh, kenapa janjikan 100 istri kalau nggak boleh? Ya kan itu kan menguji kita. Ah, nenek lu kiper Samuel. Kepala Aduh, mu aja jangan yang bobo putih. nenek dong bro. Loh. Dasar kucluk, enak kali kau. Itu Kayak mau kiper semua. jangan-jangan yang kau minum itu tadi topi miring. Ini Yesus yang menjanjikan 100 istri, kau bilang ujian. Iya, Coba betul, kau memang dekat sini. udah. Usirkan Iya, teh ada sama janji. kamu. Dijanjikan betul ada, tapi kami menolak. Kenapa? Salah kami Kucluk akan memperoleh loh. Ya, tapi kami menolak. Kenapa? Berarti kamu menolak pemberian Yesus, atau jangan-jangan kau bukan pengikutnya? Loh, memang harus Loh, telah apa? mentah-mentah gitu. Oh, mentah-mentah. Berarti kamu lebih hebat dari Yesus gitu? Kuceluk ada tertulis iman itu. Dasar nenek mukiper, bahlul. Dalilnya sudah jelas. Makanya, dengarkan Samuel. Makanya otakmu itu Dengarkan Samuel, dengarkan. Otakmu tuh Yesus itu, dengarkan. Yesus itu menjanjikan kepada Bani Israel, kuceluk, bukan kau. Kau itu Bani kampret. Muka kayak ripang laut begini. Samuel, kau itu bukan pengikut Yesus. Kau itu Yang siapa? dijanjikan 100 kali lipat oleh Yesus itu Bani Israel. Kau Bani kampret. Ngerti kau? Bani apa? Kau ganti kasur. Manusia lahir dari hasil homoseksual kok bangga. Kau itu bukan Bani Israel, kucelok. Matius 19:29 itu Yesus berjanji kepada Bani Israel. Mulut kau asal-asalan ke pelosok-pelosok. Ngapain kau ke pelosok? Cari keledai. Balul. Sejelek-jeleknya orang yang ada di pelosok, mana ada yang mau kayak kadal kayak kau, muka kayak biawak kayak begini. Sampai ke ujung. Udah turun, host turunkan ini muka biawak, Makanya jangan kau tiduri babi, muka setan kayak gitu. Turunin cepat itu biar nggak. Turun. Muka seram kayak begini ada yang mau katanya di pelosok. Maskermu buka. Dasar biawak, muka kayak Turunin nih. tarikan laut. Turunin nih, orang tua ini nggak bagus mukanya. Enak gue lihat. Padli. Buka. Ayo. Muka kayak kereta peninggalan Belanda kayak gitu. Apa maksudmu ke pelosok-pelosok penginjilan? Kalau bukan tuduhanmu itu kepada umat Islam, dasar biawak kering. Udah cukup. Gilirannya ini Pak Doktrin. Gimana Pak Doktrin? Di Matius 19 itu Pak Doktrin, Matius 19:29 itu Yesus berjanji kepada Bani Israel. Emang situ Bani Israel? Baik, saya jawab ya. Jadi itu kan tertulis. Jadi itu ditulis sebagai petunjuk kepada orang yang mengerti dan yang memahami. Dan kalau sudah mengerti dan memahami, silakan dilakukan. Oke? Apalagi mau dipelesetin apalagi? Ya kalau mengerti, lakukan. Ya harus mengerti. Mengerti itu pakai otak. Ini Yesus menjanjikan 100 istri atau tidak? Ya saya udah katakan tadi, pemahaman saya itu bukan menjanjikan 100 istri. Kan data itu tidak ada kata istri. Menjanjikan Data 100 itu tidak ada apa? kata istri. Artinya saya udah tadi bikin, kalau dia kehilangan, dia akan kembali. Sama seperti tadi, mati 10 anaknya, kembali lagi 10.
Bukan begitu, Jadi utuh. Pak Doktrin. Itu yang saya pahami. Jadi gini, Pak Itu Doktrin. yang saya pahami. Pak Silakan. Doktrin, di sini Yesus menjanjikan 100 istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, ya, dia akan memperoleh 100 kali lipat istri. Kenapa Anda jadi sengsi? Itu kan janji Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Baiklah kalau Iya, gitu. kan? Jadi itu Israel. Jadi karena saya nggak Israel, berarti bukan sama saya kan? Oh iya, jadi umat Israel dijanjikan 100 istri, umatnya Nabi Muhammad dijanjikan 72 bidadari. Nah, kalian gak ada janji kecuali neraka. Itu aja. Baik. Terus ada lagi topik lain yang mau dibicarakan? Ya, saya rasa dari saya cukup dulu. Yang lain silakan. Ya. Tadi topik apa tadi? Dokter Adi apa? Yang mau bawa? Gimana? Ya. Tadi mengenai kata Allah itu tadi, mau dibahas itu. Maksud saya, apakah Allah yang ada di Bible dengan Allah yang di Quran itu sama atau tidak? Saya bertanya. Tidak ada Allah di Bible, Pak Dok. Tidak ada Allah di Bible, Pak Dokter. Tidak ada. Tidak ada Allah di Bible. Jadi Tidak ada. yang disembah oleh Bible dan disembah dengan Al-Quran sama nggak? Beda. Beda. Oke. Beda. Yang Makanya pertama di perjanjian baru ya, beda. beda. Terus di perjanjian baru ini kan salah terjemahan ini karena dari bahasa Ibrani Yunani ke Belanda ke Melayu tinggi Melayu rendah ke bahasa Indonesia, maka ada kata-kata Allah di situ. Udah terlanjur salah ya, tapi yang terlanjur salah itu saya pahami. Ini saya pahami bahwa di Keluaran 6 ayat 1 Allah yang berfirman kepada Musa, akulah Tuhan. Itu Keluaran 6 ayat 1 bahwa Allah itu Tuhan. Lalu di ayat 2-nya Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan belum menyatakan diri. Jadi yang saya pahami, Allah yang berfirman kepada Musa itu Tuhan. Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan. Lalu di Yeremia 10 ayat 10 bahwa Tuhan itu adalah Allah. Di Yesaya 43 ayat 11, aku Tuhan, aku adalah Tuhan juru selamat. Lalu di Lukas 2 ayat 11 kata malaikat, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Artinya Tuhan yang ada di perjanjian lama yang berfirman kepada Musa, yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sama dengan Tuhan yang ada di Lukas 2 ayat 11. Oke. Malaikat berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Silakan. Cukup. Sebelum ke Banyuma, saya pertegas dulu nih. Maksud Anda itu yang berfirman kepada Musa itu yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Lukas 2:11. Yes. Ya. Oke. Silakan Bang Juma. Yang berfirman kepada Musa adalah Yesus yang dilahirkan Bunda Maria. Silakan. Sebenarnya gini loh, kalau teman-teman Kristen ini pakai akal, harusnya yang disembah itu jangan Yesusnya, harusnya yang disembah itu Paulus. Karena Paulus itu ngaku Bapak, sementara Yesus tidak pernah ngaku Bapak. Paling Yesus itu mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Paling kayak gitu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan benarlah katamu, aku ini yang benar guru dan Tuhan. Paling kayak gitu. Kenapa nggak sembah Paulus? Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah tuh, dia yang menjadi bapak. Sementara Yesus mengatakan aku dan Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Paulus mengatakan akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Bahkan Paulus mengatakan, aku disalib bersama Yesus. Coba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Paulus mengaku disalib bersama Yesus. Paulus mengaku menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Kristen ini kalau percaya diri, harusnya yang disembah itu Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan di dalam pengajaran Bani Israel
mengajarkan dirinya kepada para nabi, mengatakan ketetapanku, peraturanku, hukum-hukumku tidak akan berganti. Oke? Di dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, Ulangan 6, Ulangan 4, bahkan Tuhan mengutuk di dalam Ulangan 21-23, barang siapa yang melanggar aturanku dan dia melakukan kejahatan setimpal dengan orang yang penjahat, jangan salibkan dan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, tapi harus diturunkan karena dia akan menajiskan. Bahkan di dalam Ulangan 26-27, apa yang dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Tapi datang Tuhan baru bernama Paulus, menjadikan Yesus sebagai kutuk di atas tiang salib demi untuk membatalkan hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi sebenarnya Kristen ini Tuhannya itu Paulus. Cuman Kristen ini pura-pura tidak mau mengakui, karena Paulus itu nyata-nyata dia menurut mereka itu adalah manusia. Kisah Para Rasul 16, apa yang dikatakan oleh setan yang merasuki seseorang yang adalah tukang teluh? Apa yang dikatakan? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Jadi Paulus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tuhan mengatakan jangan membunuh, ya kan? Tapi dilanggar, bunuh Yesus supaya Yesus itu bisa kemudian menjadikan Anda selamat. Ini Tuhan sudah mengatakan, Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan membunuh. Ya kan? Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Datang Tuhan baru dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Ya kan? Dia telah membatalkan segala hukum, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini Tuhan baru nih. Sehingga ketika Anda di dalam Kristen jangan membunuh, itu bukan lagi perintah Tuhannya Bani Israel, bukan. Perintah jangan membunuh bagi Tuhannya Bani Israel batal ketika Yesus mati di atas tiang salib. Muncul aturan baru oleh Paulus. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina. Itu aturan baru yang dibentuk oleh Tuhan baru. Siapa Tuhan itu? Bapa yang ada dalam Yesus Kristus, yaitu Bapa Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menuhankan Yesus? Keinginan bapaknya Bani Israel atau keinginan bapaknya Roma, yaitu Paulus? Keinginan bapaknya Roma. Keinginan bapaknya orang Roma, yaitu Bapak Paulus laknatullah. Keinginan beliaulah yang diinginkan terjadi, yang dilakoni dan diperhatikan oleh Kristen hari ini. Tanya doktrin, kalau Anda jujur, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Atas keinginan Bapa yang mengutus Yesus atau atas keinginan Paulus? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang mengatakan anakku Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tunjuk. Kalau ada, saya tutup komal, saya berhenti menjadi apologet, dan saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Kalau ada loh ya. Tapi kalau tidak ada, berarti betul Tuhannya orang Kristen itu adalah Paulus. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Pak Juma. Data yang Bapak bacakan, saya baca ulang. 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Yang saya pahami, ini pendidik, ini Pak Guru. Jadi Paulus itu guru, ya, khusus untuk jemaat di Korintus. Baru 1 Korintus 11 ayat 1 saya bacakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu yang data yang tertulis. Jadi bukan Paulus yang jadi Bapa. Yesus memang berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Kapan itu?
Ketika Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada Bapa. Jadi dari dalam Bapa dia memberi wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya diberikannya kepada hambanya Yohanes melalui malaikatnya. Jadi artinya saat Yesus kembali kepada Bapa, saat itulah Yesus memberi wahyu kepada Yohanes supaya Yohanes menuliskan seluruh wahyu Yesus di dalam sebuah kitab. Itulah kitab Wahyu 1 sampai Wahyu 22. Pengakuan Yesus, Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Lalu malaikat berkata bahwa Yesus itu juru selamat Tuhan. Elizabeth mengatakan Maria itu ibu Tuhan. Lukas 1 ayat 43. Lalu Yohanes 8 ayat 44, iblislah jadi bapamu. Itu perkataan Yesus kepada orang Farisi. Kenapa? Di ayat 43, karena mereka tidak mengerti bahasa Yesus dan firman Yesus. Jadi Paulus adalah alat pilihan bagi Yesus. Kisah para Rasul 9 ayat 15 untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja Israel. Lalu di 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus menerima penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan, dan Petrus murid Yesus langsung dari antara 12 itu mengakui bahwa tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan. Dan tulisan-tulisan itu banyak diputarbalikkan orang. Banyak orang mengutip tulisan-tulisan Paulus, tetapi bagi kebinasaan bagi mereka. Jadi Pak Juma, Bible ini adalah kitab perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan Yakub atau Israel, dan perjanjian antara Tuhan dengan murid-murid Tuhan. Contoh, di Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berjanji dengan Adam, seluruh pohon di Taman Eden ini boleh kau makan, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan itu, kamu mati. Dan di Kejadian 3 ayat 22 ada pohon kehidupan. Jika itu dimakan, hidup selama-lamanya. Ketika Adam dan Hawa melanggar itu, dia diusir. Karena dia diusir, maka berjanji lagi Tuhan kepada Nuh. Hanya 8 orang yang percaya. Berjanjilah Tuhan kepada Abraham, sunat pada hari ke-8. Lalu berjanji lagi Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itulah hukum Taurat yang bercacat. Ibrani 8 ayat 7 bahwa hukum Taurat itu bercacat. Maka dibutuhkan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 bahwa ada perjanjian yang akan diadakan Tuhan kepada kaum Israel, tidak seperti perjanjian yang pertama. Tuhan akan menuliskan firman Tuhan dalam hati dan dalam akal budi mereka, dan semua mereka akan mengenal Tuhan, besar atau kecil, dan mereka dosanya akan diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Lalu perjanjian terakhir antara Yesus dan murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa satu saat nanti perjamuan Paskah, makanya dikatakan kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu memperoleh hidup kekal. Maka nanti di Lukas 22 ayat 14 sampai 20, di ayat 18-nya dikatakan, saya tidak akan makan buah anggur ini sampai kerajaan sorga datang. Buah anggur, Yesus adalah pohon anggur, Yohanes 15 ayat 1. Jadi kalau makan buah anggur, makan Yesus, yang bagi yang mengerti, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Jadi Bible itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian lama adalah berisi Mesias
yang berisi sejarah dan silsilah, peraturan dan hukum-hukum, dan nubuatan tentang Mesias atau Yesus yang pertama. Perjanjian baru adalah berisi kegenapan dari nubuatan tentang kedatangan Yesus. Lalu berisi sejarah atau silsilah. Ketiga, peraturan dan hukum-hukum. Terakhir, tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Lalu tentang perkawinan anak domba yang ada di Wahyu 19. Ini hanya dipahami oleh orang yang mengerti kitab suci, bahwa nanti pengantin laki-laki itu Yesus, seluruh orang yang percaya akan menjadi pengantin perempuannya. Lalu di Matius 21 ayat 43, kerajaan sorga itu telah diambil dari bangsa Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan imam-imam atau ahli-ahli Taurat, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Artinya dari orang Yahudi yang mempercayai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dari mereka kerajaan Allah sudah diambil, diberikan kepada bangsa lain, yaitu orang yang menerima ajaran Yesus. Dimulai dari 11 murid Yesus di Matius 28 ayat 18, Matius ayat 19 20, Markus 16 ayat 14, 15 dan 20. Murid Yesus yang 11 itu memberitakan perintah Yesus, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatunya, maka ketahuilah aku menyertainya sampai akhir zaman. Akhirnya Petrus membaptis orang, 3.000 orang percaya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 tambah 120 orang, Kisah Para Rasul 4 ayat 4 tambah 5.000 orang. Lalu yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang itu melarikan diri dari Yerusalem ke Samaria, Yudea, dan ada yang ke Siprus, ada yang ke Yunani, ada ke Fenisia, dan terakhir ke Antioquia. Dan di Antioquia lah untuk pertama kali orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang 120 tambah 3.000 tambah 5.000 itu dikatakan Kristen. Dan jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas. Kisah Para Rasul 11 ayat 22. Barnabas diutus jemaat untuk menjumpai jemaat itu di kota Antioquia. Jadi yang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan murid-murid Yesus. Yohanes 17 ayat 8, yang menerima Yesus adalah murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 20, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus juga menerimanya. Lalu kekristenan sudah murtad. Kerajaan sorga sudah diambil kekristenan. Wahyu 6 ayat 6. Cupak sedinar itu. Jadi hanya sedikit yang percaya, selebihnya sudah murtad. Terbukti dengan Wahyu 2 sama Wahyu 3 ada surat teguran kepada Kristen. Kekristenan itu 7 jemaat itu sudah bermurtad. Akhirnya mereka itu, dari mereka pun kerajaan sorga sudah diambil, diberikan kepada yang masih setia. Itulah yang sedikit tadi, itulah cikal bakal di Wahyu 7. Ada 144 orang yang termeterai, dan masih banyak lagi dari segala suku, kaum, bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Silakan Bunda, terlalu panjang Bapak ini. Bapak kayak di gereja aja. Iya, jadi waktu Pak Juma saya nggak protes. Nggak apa-apa, silakan. Lu banyak kali Bapak ini, udah hampir 1 jam. Nggak ada poinnya juga. Iya, Nggak ada apa yang poinnya. Bapak Ya, silakan. Saya cuma tanya, tunjukkan dalilnya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan, barang siapa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang saya minta. Kita tidak mau karangan-karangan perjanjian baru. Ini lagi Pak Dokter ini gimana sih, ngawur kali baca kitabnya orang, udah terjemahan salah pula. Yeremia 31 nomor 31. Dengarkan baik-baik. Kayaknya bagus kalau saya buka kamera supaya orang-orang ini bisa sadar sedikit. Pak Dokter,
Kalau ini sudah tidak cukup mendengar, pakai ini mendengarnya. Matius 31, Yeremia 31, nomor 31 itu, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan siapa? Bani siapa di situ? Bani Israel, Bani Yehuda. Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Non-Yahudi itu Bani Israel. Non-Yahudi itu Bani Yehuda. Galatia 1 nomor 16, Galatia 1 nomor 17. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang Yahudi. Aku diutus untuk non-Yahudi. Terus perjanjian baru untuk siapa? Non-Yahudi. Pandai-pandaian. Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Paulus, aku diutus untuk non-Israel, non-Yehuda. Berarti perjanjian barunya itu bukan surah-surah Paulus. Pandai-pandaian. Oke, pahami itu. Dan perjanjian baru Tuhan itu adalah aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel akan dimasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Bukan kepada Bani kampret. Bukan. Bani Israel. Ya. Tuhan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Oke, bukan yang dimasukkan itu surah-surah Paulus, Filipi, Kaliki, Pepayan, dan Remadan, bukan. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itu adalah apa? Hukum Taurat. Makanya perjanjian lama Tuhan itu ada tertulis di Keluaran 19. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu perjanjian lama. Perjanjian baru Keluaran 20. Ketika kemudian Musa menerima perjanjian di atas Gunung Sinai sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, itu perjanjian baru, hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Kristen tidak ada pandai-pandaian. Kristen itu umatnya Paulus, pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Paulus 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus, Pak Dokter. Jadi kalau dikatakan Kristen pengikut Kristus, betul. Tapi Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Paulus Kristus. Kenapa dia Paulus Kristus? Karena dia disalibkan bersama dengan Yesus. Karena dia adalah Bapa. Ingat, Paulus mengaku Bapa. Bedakan antara Bapa Matika dengan Bapa tanpa huruf K. Bapa tanpa huruf K itu artinya Tuhan. Paulus di situ menyebut dirinya Bapa tanpa huruf K. Berarti dia adalah Tuhan. Akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Paham itu? Jadi Tuhannya orang Kristen itu Paulus. Anda menyembah Yesus, siapa yang ngajarin? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Ya Paulus. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, untuk disalibkan supaya dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba tunjukkan Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Salomo, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus saja, kamu tanyakan ke saya. Ada enggak Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus, yang mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan? Ada dalilnya. Ini yang saya minta. Lari kemana-mana. Coba, mana Tuhannya Yesus mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, barang siapa yang percaya dia adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Mana. Itu cuma ajaran Tuhan kalian, Paulus. Coba Pak Dokter, cerdas sedikit lah. Oke, terima kasih Pak Juma. Saya baca Yeremia 31, 32, 33, 34. Sesungguhnya akan datang waktunya
Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Pak Juma, perjanjian pertama itu ditulis dalam 2 loh batu. Tetapi karena itu bercacat di Ibrani 8 ayat 7, maka dibikinlah perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka waktu di Gunung Sinai. Oke? Ya, ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Lalu setelah ditulis dalam hati dan dalam batin mereka, tetapi mayoritas orang Israel, orang Yahudi, yaitu orang ahli-ahli Taurat dan Farisi dan orang-orang yang percaya kepada ajaran-ajaran orang-orang Farisi, dari mereka itu kerajaan sorga diambil, diberi kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Artinya yang menerima itu kan di Yohanes 17 ayat 8 murid-murid. Baru Yohanes 17 ayat 20 orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid. Lalu yang ditulis dalam hati, dalam akal budi dan dalam hati itu adalah orang-orang yang menerima. Tetapi kalau yang nggak menerima nggak ditulis. Lalu yang menerima itu adalah yang percaya kepada pemberitaan murid Yesus yang 11. Yang 11 itu termasuk Petrus. Petrus membaptis orang 3.000 orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Di Kisah Rasul 1 ayat 15, orang percaya itu tambah 120. Kisah Para Rasul 4 ayat 4, orang yang percaya itu tambah 5.000. Karena penganiayaan jemaat dari Yerusalem, di Kisah Rasul 8 ayat 1, mereka melarikan diri dari Yerusalem ke Samaria dan Yudea. Dan di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, ada yang melarikan ke Yunani, ke Venesia, ke Siprus, dan ke kota Antioquia. Karena ketahuan ke kota Antioquia, maka jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas supaya menjumpai jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia. Tetapi Barnabas mengajak Saulus. Jadi jemaat yang melarikan dirilah untuk pertama kali disebut Kristen. Lalu karena kekristenan ini murtad, maka Wahyu 2, Wahyu 3 dikirimlah surat. Makanya Wahyu 1 ayat 11, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam sebuah kitab, kirimkanlah ke 7 jemaat. 7 jemaat itulah kekristenan, lembaga Kristenan. Tapi mereka tidak bertobat, tapi ada sedikit yang bertobat. Wahyu 6 ayat 6. Karena cuma sedikit yang bertobat, kerajaan Allah yang dari Kristen itu sudah diambil, diberikan kepada yang sedikit dari kekristenan yang masih setia. Di Wahyu 7 ayat 4, ayat 9, ayat 14, itulah kerajaan itu dipercaya. Jadi yang dapat masuk surga adalah 144.000 orang sebagai pemimpin dan raja, sebagai hakim dan sebagai gembala, dan jemaatnya adalah suatu kumpulan besar yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang telah keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Itu yang saya pahami. Silakan Pak Juma.
Satu hal yang perlu Pak Dokter pahami. Paulus mengecam murid-murid Yesus. Jadi jangan Anda katakan mereka itu kerjasama. 2 Korintus 11 nomor 13 kata Paulus, murid-murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu. Oke? Pahami itu. 2 Korintus 11 nomor 13. Sudahnya mereka dianiaya oleh Paulus, difitnah lagi sebagai rasul palsu, utusan palsu. Kemudian, saudara sebagai dokter mencoba untuk memelintir kitabnya orang Yahudi, kan memalukan. Yeremia 31 nomor 31, perjanjian Tuhan itu untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Kitab saudara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surat Petrus, kisah para rasul, dan suratnya Paulus itu adalah surat yang ditulis oleh pengarangnya untuk non-Yahudi, bukan untuk Israel, bukan untuk Yehuda. Berarti surat-suratnya mereka ini kitab kanon, dan surat Paulus itu bukan perjanjian baru. Ya, bukan perjanjian baru. Dan Anda coba lihat di data nomor 34 yang Anda baca tadi. Dosa-dosa mereka kuhapuskan dan tidak akan kuingat-ingat lagi. Anda baca kan tadi? Apakah ketika Tuhan sudah mengatakan dosa-dosanya telah kuhapuskan dan tidak kuingat-ingat lagi, apa masih butuh penebusan? Masih butuh tumbal di atas tiang salib untuk nebus dosa? Dosa apa lagi? Anda kan sudah membaca, nggak ada lagi dosanya. Aku sudah melupakan dosanya. Aku telah menghapus dosa-dosa mereka. Lalu untuk apa lagi tumbal di atas tiang salib? Gak perlu. Dan Anda baca Yeremia 36. Ketetapan-ketetapanku ini tidak akan beralih. Hanya untuk Bani Israel. Ketetapan perjanjian baru Tuhan hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Jangan Anda bawa wahyu menerangkan di Lukas, Markus, tidak pakai itu. Itu karangan-karangan yang bukan firman Tuhan dan juga bukan tulisan para nabi. Ingat ya. Di dalam kitab saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian Bani Israel. Ingat, kisah para rasul 13 nomor 1, Saulus sebelum bertaubat dia sudah nabi. Paham? Sekali lagi saya katakan, Paulus sebelum mengaku bertobat dia itu sudah nabi palsu. Kisah para rasul 13 nomor 1, dia masuk dalam daftar nabi-nabi. Namanya siapa? Paulus. Namanya Saulus. Nabi palsu itu bernama Saulus, supaya dia bisa menyesatkan orang ngaku bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus. Paham? Belajar lagi. Jadi perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu adalah hukum Taurat yang kemudian dibantah oleh si nabi palsu itu yang Anda tuhankan, Paulus. Belajar lagi Pak Dokter. Memalukan kalau seorang dokter kayak begini. Ya, pertanyaan saya ini yang ketiga kalinya. Tunjukkan di dalam firman Tuhan milik orang Yahudi bahwa inilah anakku Yesus, sembahlah dia. Mana coba? Kalau tidak ada, berarti hanya Paulus satu-satunya Tuhannya orang Kristen yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana pengakuan Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus? Barang siapa yang percaya kepada anakku bahwa anakku itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana? Gak ada. Ini untuk yang ketiga kalinya. Tolong tunjukkan datanya. Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Yesus? Mana? Kalau tidak ada berarti betul iblislah yang menjadi bapak saudara, yaitu Paulus. Silakan Anda bantah. Baik, 2 Korintus 11 ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini bukan ditujukan kepada ke-11 atau ke-12 murid Yesus, ya. Ini di Korintus. Jadi yang pergi ke Korintus kan hanya Paulus, ya. Ini konteksnya. Jadi Pak Juma
jangan ditafsirkan dengan penafsiran sendiri bahwa itu khusus untuk 12 rasul. Kita tiktokan Pak, Pak Dokter. Tunjukkan siapa. boleh. Oke, tunjukkan siapa yang pernah mengaku sebagai rasul-rasul Kristus. Baik. Yang 11 itu mengaku dia rasul dan itu khusus untuk yang bersunat, dan Paulus mengaku untuk rasul yang tidak bersunat. Mana tunjukkan kepada saya rasul-rasul yang dituduh Yesus sebagai rasul palsu, ya Paulus, itu bukan yang ke-11 murid. Tunjukkan di mana ada rasul lain selain 12 muridnya. Jangan rasul itu ada 13, ini yang saya tahu Pak ya, Pak Juma yang saya tahu, yang saya jawab. Jadi rasul itu adalah apostel, itu murid-murid Yesus yang 12 itu. Ya, memang satu meninggal diganti dengan Matias. Lalu Paulus itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 adalah alat pilihan bagiku. Itu kan sekarang begini, kepada saya kan mengatakan Paulus menuduh ke-12 muridnya, ke-11 muridnya ini sebagai rasul palsu. Anda mengatakan kita bukan murid. Ya. Silakan Anda tamatkan. Ya, baca sampai 100 kali lipat pun Anda tidak akan menemukan itu. Saya baca. 2 Korintus 11 ayat 7. Jangan ngarang bebas ya. Jadi netizen yang akan dengar. Murid-murid Yesuslah yang dituduh oleh Paulus sebagai rasul palsu. Padahal dialah yang rasul palsu ya. Dialah nabi palsu itu. Baik. Oke, silakan. Jadi 2 Korintus saya baca. 2 Korintus 11 ayat 7 sampai ayat 13 ya. Apakah Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Pak Juma, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, bukan kepada yang 12. Iya, di Korintus itu siapa di sana ada rasul Yesus, Pak? Siapa yang mengaku rasul Yesus di sana, Pak? Banyak orang memberitakan Injil dengan maksud baik atau tidak baik, tetapi mereka itu kan dia kan dikatakan banyak, tapi kan tidak ditulis siapa. Siapa yang mengaku rasul? Siapa yang mengaku rasul? Kalau bukan murid Yesus. Murid Yesuslah yang dituduh oleh Yesus, oleh Paulus ini. Kenapa? Karena Paulus mau meninggikan dirinya. Itu satu. Pak Juma. Oke, di mana ayatnya bahwa itu murid Yesus? Pak, yang disebut Pak, yang disebut rasul itu murid Yesus, Pak. Oke? Maka yang disindir oleh Paulus di sini adalah murid Yesus. Paham? Tidak ada orang di luar dari murid Yesus itu yang disebut rasul di kitab saudara. Makanya saya minta, mana rasul-rasul palsu itu? Siapa namanya? Biar gue jawab. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Iya, silakan. Ini Abang Juma. Gue dari tadi dengar dari perkataan Bang Juma, gue ketawa sebenarnya. Gue ketawa. Kenapa gue ketawa? Karena Bang Juma ini ngasih pertanyaan, tapi dijawab tetap salah. Sekarang gini lah, biar adil. Kalau pertanyaanmu
pertanyaan saya itu dijawab tidak sesuai dengan pertanyaan, ya jelas salah lah. Sebentar. Kamu jangan banyak bicara. Saya tanya, mana seorang orang yang diklaim sebagai rasul selain murid Yesus? Silakan. Enggak, sebentar. Mau 1000 kali pun kami jawab di sini. Saya butuh jawaban, Bang. Ini bukan gereja. Oke. Ini bukan gereja. Di gereja kok bisa nipu orang, di sini enggak. Sebentar, kasih saya ngomong 5 menit aja. Iya, saya minta Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau kalau Paulus itu tidak memfitnah murid Yesus sebagai rasul palsu, lalu siapa yang dia fitnah sebagai rasul palsu? Silakan. Saya mengerti apa yang Bang Juma. Ya jawab kalau gitu, jangan jualan obat. Ini bukan gereja.